Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mbak Kajo, channel yang membahas seputaran warung sembako, sharing-sharing serta saling berbagi pengalaman tentang wirausaha warung sembako. Mudah-mudahan hari ini kita masih dalam lindungannya, dimudahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin sedikit membahas tentang bagaimana cara saya menentukan harga jual ataupun cara saya mengambil keuntungan barang dagangan saya. Sebelum kita masuk dalam video pembahasannya, bagi sedulur yang baru hadir dan mampir di channel saya ini, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol lonceng, like, komen, serta subscribe-nya, karena subscribe sedulur semua menambah semangat saya untuk membuat video-video berikutnya, dan mudah-mudahan video kedepannya itu dapat menghibur serta memberi manfaat untuk kita semua. Oke lur, kita masuk dalam pembahasannya. Bagaimana cara saya menentukan harga jual dan menentukan besaran pengambilan keuntungan untuk barang dagangan saya. Kita masuk dalam pembahasannya ya. Bagaimana cara saya menentukan harga jual dan bagaimana cara saya mengambil besaran keuntungan dari barang-barang yang ada di toko warung sembako saya. Biasanya untuk para pemula yang baru terjun di bidang usaha ini, sedikit banyak pasti awalnya mengalami kebingungan untuk menentukan harga jual dan menentukan keuntungan yang harus diambil. Perasaan seperti ini dulu pernah saya alamin sewaktu awal mula merintis usaha ini. Dulu saya sempat juga mengalami kebingungan. Tapi jujur dulu sebelum waktu saya memulai usaha, saya dulu pernah kerja juga di warung toko sembako. Di warung toko sembako tersebut saya perhatiin ada beberapa barang atau jenis barang yang paling laku dan paling dicari ya untuk para pembeli. Karena kita usaha itu di bidang warung sembako, tentunya yang paling dicari adalah kebutuhan pokok sehari-hari ya, seperti beras, indomie ataupun produk mie yang lain, telur, gula, terigu, minyak, terus rokok. Nah, barang-barang ini yang saya perhatiin itu paling sering laku dan dicari, baik di toko tempat saya ataupun tempat orang lain ya, karena ini memang kebutuhan sehari-hari yang biasa kita pakai. Karena pembeli ini sering belanja barang-barang tersebut di atas, secara tidak langsung para pembeli ini akan hafal atau dapat membandingkan harga toko yang satu dengan toko yang lain, karena tanpa sadar mereka akan hafal ya, karena seringnya beli belanjaan atau barang tersebut. Biasanya barang-barang yang paling laku tersebut gampang dicari ataupun stoknya banyak ya di pasaran. Karena faktor stok banyak itu tadi, makanya saya biasanya mengambil keuntungan untuk barang-barang tersebut lebih tipis dibanding dengan harga-harga barang yang lain ya. Seperti kita contohkan itu Indomie ya. Indomie itu sebenarnya
harga modalnya juga beda-beda, tetapi yang saya terapkan untuk ketengan per piece-nya itu atau perbungkusnya itu sama, yaitu dengan harga 3.000. Tapi untuk per 5 piece, 10 piece serta per kartonnya itu berbeda ya lor. Jadi seumpamanya ini Indomie soto dan bawang itu saya dapat 104.000 ya. 104.000 ini kalau dibagi 40 piece itu sekitar 2.600 modalnya. Saya jual itu 3.000. Tetapi untuk 5 piece itu saya jual harganya 14,5. 10 piece saya jual 27.500, dan per kartonnya itu saya jual itu 106 ya, 106.000. Nah untuk Indomie goreng per piece-nya sama, itu saya jual 3.000. Tetapi karena dia harga per kartonnya itu beda dengan soto, saya jual per 5-nya itu 16.000. Untuk per 10-nya itu 30.000, dan untuk satu kartonnya itu 112, karena saya dapatnya itu 110 ya. Jadi keuntungan per karton itu saya ngambil 2.000. Nah, mereka menganggap untuk per 5 dan per 10 ini murah, karena itu lebih dihitung-hitung dengan perbandingan per piece-nya tadi lah ya. Jadi ada potongan itu selisih harga, kalau soto itu sekitar 500 rupiah ya untuk 5 piece, jadi per piece-nya itu 100 rupiah. Jadi untuk pedagang-pedagang kios, warung kopi itu masih tentunya milih yang pengambilan 5, 10 bahkan kartonan ya, karena lebih murah. Terus untuk barang-barang seperti yang ditimbang ya, seperti gula, terigu, minyak, sedulur perlu perhatikan untuk barang-barang seperti ini kita mempunyai atau mendapat modal tambahan ya. Jadi harga barang itu dibagi dengan jumlah kilonya, kita masih nambah modal lagi, yaitu modal plastik untuk membungkus dan tenaganya. Jadi kalau bagi saya sendiri itu jangan sampai menjual barang tersebut dengan harga atau keuntungan cuma 500 ya, karena kalau pemikiran saya itu nanti draw. Kenapa draw? Karena walaupun timbangannya itu sesuai, artinya begini, gula itu kan 50 kilo ya, 50 kilo kita sampai rumah kita timbang juga 50 kilo, tetapi setelah nanti kita timbang atau kita bungkusin itu nggak akan jadi 50 bungkus. Saya yakin nggak akan jadi, karena kita itu nggak mungkin bisa nimbang seperti timbangan emas. Kita pasti akan lebih sedikit perbungkusnya. Jadi mungkin nanti jadinya 49,5 atau gimana. Jadi itu ada pengurangan bungkus yang kita dapat nanti ya. Jadi makanya jangan ngambil keuntungan cuma 500, nanti hitung-hitungannya draw. Jadi minimal itu 1.000 rupiah ya, yang bisa diambil itu minimal 1.000 rupiah. Karena kalau di bawah 1.000 saya rasa itu akan mengalami cuma capek doang, nggak dapat untung ya. Walaupun nanti dampaknya itu akan cepat kotorannya itu, karena orang-orang atau pembeli kita merasa tempat kita itu lebih murah daripada tempat lain ya. Untuk telur itu beda lagi. Kalau telur itu saya terus terang saya nggak berani untuk mengambil 1.000 malahan. Saya harus mengambil minimal itu 2.000, tergantung sikon kondisi keadaan. Jadi kalau telur itu kenapa saya mengambil minimal 2.000, karena kita itu selain menanggung timbangan tadi yang nggak jadi, karena nggak mungkin itu telur dicuil ya, ataupun kita potong kalau kelebihan,
dan kita menanggung risiko pecah. Jadi itu yang jadi dasar kenapa harus di atas 2000, minimal 2000. Itu faktor penyebabnya. Risiko pecah, risiko nanti ada yang busuk, dan tentunya pelanggan kita kalau dapat telur busuk akan dikembalikan dan minta ganti ruginya atau minta ganti merah istilahnya. Makanya kalau untuk telur itu minimal itu kita ambil keuntungan 2000. Tetapi ini masih tergantung, biasanya saya perhatiin itu keadaan sikon kondisi. Jadi kalau pasarannya itu memang bagus, ya mungkin akan lebih dari 2000 yang saya ambil keuntungannya, karena sikonnya tadi kadang-kadang telur itu kan nggak stabil ya, naik turunnya itu kadang-kadang nggak bisa kita prediksi berapa besaran yang kenaikan yang akan kita alami, itu nggak bisa kita prediksi. Terus untuk seperti rokok, nah kalau rokok itu jujur saya malah berani mengambil keuntungan yang murah. Kenapa? Walaupun modalnya gede rokok itu, tetapi rokok adalah satu-satunya barang yang ada di warung yang tidak mengalami penurunan omsetnya, penurunan omset. Ya akan mengalami, walaupun harganya akan naik, ya akan mengalami. Jadi kalau rokok itu standar itu supaya satu hari habis 2 slop, walaupun naik harganya tetap habisnya sehari itu 2 slop. Karena apa? Karena mayoritas pemakai rokok atau konsumsi rokok itu laki-laki, dan laki-laki biasanya itu lebih royal ya untuk kebutuhan dia sendiri. Jadi nggak seperti ibu-ibu yang maklum lah ya, banyak yang dipikirin, bagi kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan anak kan, itu macam-macam ya. Jadi untuk rokok itu saya berani nipis perputarannya yang diharapkan. Jadi kalau untuk walaupun untungnya cuma 500, kalau bisa 1 shop per hari, ya bayangin aja kalau untuk filter itu 20 bungkus kan udah ketahuan 20 dikali 500, ya udah ketahuan keuntungannya kalau per harinya itu lah ya loh. Jadi barang-barang yang paling laku usahakan untuk mengambil keuntungan yang lebih tipis. Tapi ini ya nggak harus diterapkan. Jadi masih kita perhatikan dulu sikon lingkungan kita, karena setiap daerah harga jual dan harga pasarannya itu beda-beda ya. Mungkin di toko sampean bisa keuntungan telur 3000, nah kenapa kita harus ngambil 2000? Jadi tetap kita maksimalkan keuntungan, tetapi usahakan di bawah harga teman atau harga toko di sekitar kita. Di barang kita itu akan cepat perputarannya, dan tentunya mindset pembeli kita atau pelanggan kita selalu menganggap warung kita adalah warung yang paling murah. Untuk barang-barang tersebut tadi yang perlu kita ambil untung tipis dan nggak perlu ngambil keuntungan banyak, karena yang kita harapkan adalah perputarannya. Terus barang-barang yang lain seperti yang jarang kita atau jarang digunakan ya, seperti keratindeng itu kan jarang yang pemakainya ya. Terus seperti estragos itu bisa kita ambil keuntungan yang lebih tinggi. Jadi bisa ambil keuntungan Rp1.000 per saset itu bisa, karena memang nggak selalu atau nggak semua orang pemakai barang tersebut. Mungkin cukup sekian dulu yang dapat saya paparkan hari ini. Mudah-mudahan pengalaman saya ini dapat sedikit membantu sedulur yang baru memulai usaha untuk menentukan harga jual dan besaran keuntungan yang harus diambil
untuk barang dagangannya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.